Film ini menceritakan tentang dua sahabat yaitu Becky dan Hunter yang sangat menyukai kegiatan yang menantang adrenalin mereka, di mana mereka suka mengunjungi tempat-tempat ketinggian. Sampai akhirnya mereka nekat untuk memanjat sebuah tower TV bernama B67 yang terbengkalai setinggi 600 meter. Mereka menemukan diri mereka terjebak di atas sana tanpa ada jalan untuk turun. Jadi bagaimana alur cerita selengkapnya? Kita langsung saja ke alur cerita film Fall. Di awal film memperlihatkan Becky bersama suaminya Dan yang sedang memanjat tebing. Mereka juga bersama sahabat Becky yaitu Hunter. Mereka memang hobi memacu adrenalin mereka untuk mencari tempat-tempat yang tinggi. Saat mereka terus memanjat, Dan yang saat itu ingin mengaitkan alatnya dikejutkan dengan seekor burung yang membuatnya terpelanting. Becky dan Hunter kemudian berusaha untuk menolongnya. Namun naasnya Dan terjatuh dan meninggal dunia. Waktu pun berlalu. Becky yang kehilangan suaminya Dan sangat merasa terpuruk. Karena berbulan-bulan berlalu setelah kematian Dan, Becky ini hanya menghabiskan waktu dengan mabuk-mabukan. Ayah Becky terus mencoba untuk menghubunginya, namun hasilnya nihil. Becky terus saja mengabaikan ayahnya. Sampai saat ayahnya menemuinya pun, Becky merasa sang ayah selalu menjelekkan Dan dan memintanya untuk move on. Karena telah lelah berdebat, Becky akhirnya meninggalkan sang ayah pergi. Sesampainya di rumah, handphone Becky kemudian tiba-tiba berdering. Ia menerima panggilan dari Hunter yang tak pernah dihubunginya setelah kematian Dan. Hunter ternyata sudah berdiri di depan pintu rumahnya lalu masuk dan menceritakan tentang apa yang direncanakannya. Ia meminta Becky bangkit lagi dari keterpurukannya yang panjang. Hunter kemudian memperlihatkan video tower tertinggi itu. Ia mengatakan bahwa Becky bisa membuang abu Dan di sana. Akan tetapi merasa tidak yakin pada dirinya, Becky pun menolak ajakan Hunter. Keesokan paginya saat terbangun, Becky langsung ke dapur. Di sana ia melihat foto Dan. Ia kemudian berpikir kembali untuk bersedia ikut memanjat tower itu bersama Hunter. Let's climb your stupid tower. Setelah setuju untuk ikut, mereka kemudian melakukan perjalanan menuju menara yang memakan waktu 6 jam perjalanan. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah kafe. Di sana mereka mengobrol tentang Hunter yang sedang merintis sebagai seorang YouTuber, di mana ia membagikan berbagai kegiatannya di channel YouTube-nya. Dan tiba-tiba saja HP Becky yang lowbat. Hunter kemudian mengajari Becky sebuah hack yang menguntungkannya. Hunter bertanya pada pelayan kafe di mana letak menara TV itu. Lalu ia menunjukkan cahaya lampu menara yang sangat tinggi yang nyatanya dulu adalah struktur tertinggi di Amerika, namun sekarang hanyalah sebagai barang antik. Keesokan paginya, mereka kemudian bersiap kembali untuk melakukan perjalanan, di mana Hunter mulai merekam dan menceritakan perjalanan mereka. Di sana juga mereka memacu adrenalin mereka sendiri karena saat itu juga mereka hampir tertabrak oleh truk. Sesampainya di tower, mereka tidak bisa langsung masuk menggunakan mobil karena di sana ada tanda peringatan. Akhirnya mereka kemudian memilih untuk berjalan menuju tower. Di sepanjang perjalanan, Hunter merekam kegiatannya dan mereka juga melihat burung bangkai yang sedang memakan binatang lainnya. Hunter mencoba untuk mengabadikannya dan mengunggahnya di sosial medianya. Ketika Hunter sibuk merekam, Becky malah mulai ragu untuk memanjat tower itu. Akan tetapi, Hunter terus meyakinkan Becky untuk melawan rasa takutnya dan yakin bahwa Becky bisa melakukannya. Berbeda dengan Becky, Hunter sangat bersemangat untuk memulai memanjat tower itu. Saat mulai memanjat, terlihat bahwa penyangga besi-besi pada tower itu sudah bergoyang, pertanda bahwa tower itu sudah tak layak lagi. Saat Becky akan berpegangan pada besi berikutnya, besi itu lalu lepas dan terjatuh. Hunter yang berada di atas Becky terus memberinya semangat. Setelah memanjat setengah dari tower itu, mereka kemudian memutuskan untuk beristirahat sebentar. What? Halfway up? Terlihat semakin tinggi mereka memanjat, angin juga semakin bertiup kencang.
Dari ketinggian itu, mereka melihat motel dan kafe itu terlihat seperti miniatur dari sana, dan mereka melanjutkan untuk memanjat lagi. Saat mereka hampir sampai pada puncak tower, Becky yang masih terlihat takut mencoba untuk terus memberanikan dirinya, sedangkan Hunter sangat menikmati pemandangannya. Hunter menyuruh Becky untuk fokus dan bernyanyi untuk menghilangkan rasa takut pada dirinya. Akan tetapi Becky meminta untuk segera turun saja. Terlihat di sana bahwa baut-baut pada tangga itu sudah mulai melonggar. Akan tetapi, Hunter terus fokus untuk naik. Becky lalu mencoba untuk terus memanjat dan melawan rasa takutnya. Mengetahui temannya masih dalam rasa takut, Hunter iseng menggoyangkan tangga itu hingga bautnya terlepas, tapi mereka tak sadar. Dan sampailah Hunter pada tujuannya, yaitu di puncak. Ia kemudian membantu Becky untuk naik ke sana. Di atas puncak tower, mereka menikmati keberhasilan mereka dan berfoto ria serta mengambil video untuk mengabadikan momennya. Dan tak disangka, Hunter melakukan hal ekstrim dan meminta Becky untuk merekamnya. Hunter kemudian memberi giliran pada Becky untuk melakukan hal yang sama. Dengan ragu, Becky kemudian mencoba dan berhasil. Becky kemudian berterima kasih pada Hunter karena telah membantu melawan rasa takutnya, dan ia kemudian membuang Abu Den dari ketinggian itu. You and I were one, Dan. Terlihat di sana tidak hanya Becky yang merasa kesedihan itu kembali, namun terlihat bahwa Hunter lebih emosional dari Becky. Usai menjalankan misi, mereka kemudian bersiap untuk turun kembali. Becky turun lebih dahulu, dan tangga itu lalu goyang dan terlepas dari tiangnya yang membuat Becky terpanting. Hal itu membuat tas mereka terjatuh. Syukurnya, Hunter cepat menahan sehingga ia bisa menarik Becky kembali ke atas. Bukannya merasa takut, mereka malah tertawa untuk menghilangkan rasa tegang itu. Namun hal itu tak dapat menolong mereka karena kini jalan satu-satunya sudah terjatuh. Di sanalah mereka mulai panik. Tak hanya itu, ditambah lagi tak ada sinyal di atas sana, mereka kemudian berdebat bagaimana cara mereka untuk turun. Namun Hunter berusaha untuk terus menenangkan Becky. Becky kemudian membuka kotak yang ada pada tower yang berisikan teropong dan pistol lampu suar yang akan mereka manfaatkan untuk mencari bantuan. Becky tersadar bahwa tasnya terjatuh, ia khawatir nantinya mereka akan mati kehausan. Seperti biasa, Hunter selalu berusaha untuk menenangkan temannya itu. Hunter kemudian melihat ternyata kaki Becky terluka akibat terjatuh tadi. Ia lalu membalutnya dengan kemejanya. It really hurts. Can I just can you... Tak lama kemudian, Becky merasa ingin buang air kecil. Mau tak mau, ia harus pipis dari sana dengan bantuan Hunter. Setelah itu mereka lalu duduk pasrah untuk menunggu bantuan dari orang lain. Untuk menghibur diri mereka, Becky kemudian merekam aktivitas mereka di atas sana. Ia kemudian membuat lelucon bersama Hunter. If you fall, as the girl who died taking... Saat Hunter melihat sekitar menggunakan teropong, ia melihat ada mobil dari kejauhan. Kemudian Hunter melihat postingannya tentang binatang tadi yang ternyata terposting di sosial medianya. Hunter kemudian yakin bahwa di bawah sana ada sinyal. Hunter lalu memiliki ide untuk membuat postingan di sosial medianya dan meminta mereka untuk menghubungi 911. Hunter lalu berusaha untuk menurunkan HP-nya menggunakan tali agar postingan itu bisa terkirim. Sayangnya, postingan itu belum terkirim. Mereka kemudian memutuskan untuk menjatuhkan HP itu menggunakan sepatu agar HP tidak hancur dan postingan itu bisa terkirim. Saat Hunter membuka sepatunya, Becky kemudian tak sengaja melihat tato di kaki Hunter dengan tulisan 143, yang secara khusus memiliki arti di mana Dan suami Becky menggunakan angka itu untuk mengungkapkan kata I love you. Fokus lagi pada usaha mereka, di mana ternyata di bawah sana juga ada seorang pria yang sedang menelpon bersama anjingnya. Becky dan Hunter berusaha teriak memanggilnya, namun sang pria tak mendengarnya. Akan tetapi mereka masih berharap pada pria dan mobil yang terparkir itu. Mereka kemudian akan menggunakan pistol lampu suar itu saat malam gelap tiba dan menembakkannya. Sambil menunggu, Becky kemudian melihat video pernikahannya bersama Dan. Lalu secara tak sengaja Becky melihat ekspresi Hunter yang tidak ikut senang dalam perayaan pernikahan Becky. Tak lama, Hunter menyuruh Becky untuk menembak lampu suarnya. Dan mereka pun sangat senang karena pria itu melihat mereka.
Tapi kesialan masih saja berpihak pada mereka, di mana ternyata para pria itu malah mencuri mobil Hunter. Sampai akhirnya malam gelap, di mana mereka berusaha untuk bertahan dan tidak tertidur. Karena jika tertidur mereka bisa saja terjatuh dari ketinggian itu. Hunter kemudian mengecek luka Becky. Di sana terlihat bahwa Becky kembali melihat tato Hunter dan langsung bertanya padanya mengenai hubungan Hunter dengan Dan. Lalu Hunter pun akhirnya mengaku bahwa ia menjalin hubungan dengan Dan yang terjadi sebelum Becky dan Dan menikah. Sampai pagi pun tiba, Hunter terus meminta maaf pada Becky dan menjelaskan bahwa sikap hangat Dan padanya yang membuat Hunter jatuh cinta pada kekasih temannya itu. But I love you more, so I end. Dan tiba-tiba ponsel Becky berdering, di mana alarm yang menandakan bahwa mereka sudah 24 jam di atas sana. It's time to accept that either you're 60,000. Mereka lalu berusaha untuk mendapatkan tas yang terjatuh di bawah sana. Maybe I can get it. Sebelum turun, Hunter meminta maaf pada Becky atas kesalahannya. Saat turun, ternyata tali itu tak sampai pada tas mereka. Hunter kemudian memutuskan untuk melepaskan kaitannya dan melompat. Hunter kemudian mencari cara lagi agar bisa menggapai talinya. Ia kemudian mengeluarkan tongkat pengait untuk mendapatkan talinya. Setelah berhasil menggapai talinya, Hunter kemudian memanjat dan ditarik oleh Becky. Saat Hunter berusaha untuk menggapai besi itu, tiba-tiba ia terpleset dan jatuh. Becky yang gagal menarik cepat tali itu ketakutan memastikan keadaan Hunter di bawah sana. Akan tetapi terlihat bahwa Hunter masih menggantung pada tali itu. Becky dengan segera menarik Hunter ke atas dan sangat bersyukur bahwa temannya itu masih selamat. Ia langsung meminum airnya kemudian menulis catatan yang akan dikirim ke motel tempat mereka menginap menggunakan drone. The battery, it's running out of juice. Karena drone mereka memiliki daya yang rendah dan akan mati, mereka kemudian terpaksa untuk memutar balik drone itu. Dan di sanalah mereka akhirnya pasrah kembali. Saat malam tiba, Becky bermimpi bahwa Hunter dipatuk oleh burung pemakan bangkai. Ia lalu terbangun dan ditenangkan oleh Hunter. You just had a bad dream. Keesokan harinya Becky memiliki ide untuk mengisi daya drone itu dengan naik ke ujung menara. Sedangkan Hunter memberi Becky semangat agar bertahan sampai daya drone itu terisi penuh. Selama setengah jam, Becky bertahan untuk menunggu. Ia berusaha menahan diri saat burung bangkai itu mengincar kakinya yang terluka. Dan saat tasnya terjatuh, Hunter tak berusaha menangkapnya. Setelah daya penuh, Becky lalu turun. Becky yang lelah berusaha untuk menyadarkan dirinya sendiri agar tetap kuat. Agar menjaga kesadaran Becky, Hunter lalu meminta Becky untuk menceritakan kenangan Becky bersama sang ayah. Setelah itu, Becky kemudian mencoba untuk menerbangkan drone itu ke motel. Akan tetapi saat sudah dekat, kesialan menimpa mereka lagi, di mana ternyata drone itu tertabrak oleh truk yang melintas. Mereka sudah tak bisa berkata-kata lagi, hingga akhirnya mereka pun pasrah. I can't survive another night. Becky yang sudah sangat lelah, sudah merasa tak ada harapan lagi. Hunter kemudian memintanya bertahan dan memakan sesuatu agar ia memiliki energi. Becky kemudian meminta Hunter untuk mengirim pesan lagi dengan ponselnya. Ia lalu meminta sepatu Hunter yang tersisa, tetapi Hunter mengatakan ia tak bisa memberikannya karena ia ada di bawah sana. Dan ternyata, saat Hunter terjatuh, ia tak selamat dan meninggal karena kehabisan darah. Hunter yang dibayangkan masih hidup, ternyata semua itu hanya halusinasi dari Becky. Becky yang mulai tersadar melihat mayat temannya itu yang sedang dimakan oleh burung bangkai di bawah. Becky yang ternyata sendiri di atas sana harus bertahan. Ia melihat video masa kecilnya bersama sang ayah. Sedangkan di tempat lain, sang ayah sangat mengkhawatirkan Becky yang tak bisa dihubungi beberapa hari. Keesokan harinya Becky yang tertidur kemudian terbangun karena kakinya yang dimakan oleh burung itu. Saat bangun ia langsung menghabisi burung itu dengan memakannya untuk bertahan. Untuk harapan terakhirnya, Becky lalu turun dan mengambil sepatu milik Hunter, di mana ia mengirim pesan untuk sang ayah bahwa ia terjebak di menara itu. Becky kemudian memasukkan ponselnya ke dalam sepatu,
dan memasukkannya lagi ke dalam perut Hunter yang sudah berlubang. Hal itu untuk memastikan ponselnya aman dan pesan berhasil dikirim. Becky kemudian menjatuhkan tubuh Hunter ke bawah. Dan benar saja, ternyata pesan yang dikirim oleh Becky itu terkirim ke ayahnya, di mana ayahnya kemudian menghubungi 911. Yang dimana tak lama setelah itu sang ayah bersama polisi datang ke tower itu untuk mengevakuasi Becky dan mayat Hunter. Sesampainya di sana, sang ayah akhirnya bertemu dengan putri kesayangannya yang berhasil bertahan dan selamat dari sana.